Tuan Jian Mozizun, Anda berada di sini tepat pada waktunya. Orang ini akan keluar dari markas besar bintang. Ucap Yan Mingzizun dan yang lainnya buru-buru. Demon Supreme meraung dengan marah, Jian Mozizun, lihat orang yang kamu bawa. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Orang ini pasti memiliki motif tersembunyi. Mengapa kamu tidak segera menangkapnya dan membunuhnya secara langsung? Diam, teriak Jian Mozizun menegur dengan dingin, idiot ini, tidakkah dia tahu mengapa dia membawa pihak lain masuk? Jika dia bisa menangkap pihak lain, tidak peduli apa identitasnya, dia pasti sudah menangkapnya sejak lama. Jian Mozizun memandang Qin Chen dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan, mengapa Anda ingin menyerang anggota tentara Zhengdao saya? Jian Mozizun, di mana imam besar? Ucap Qin Chen memandang Jian Mozizun, ketika dia melihat hanya ada Jian Mozizun sendiri, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Tuan, mohon jangan cemas. Imam besar sedang retret. Dia berkata bahwa dia akan datang menemui Anda segera setelah dia menyelesaikan pelatihan retretnya. Ucap Jian Mozizun buru-buru. Datang menemuiku setelah kamu selesai berlatih. Lalu berapa lama? Ucap Qin Chen menjadi semakin marah. Ini, aku tidak tahu, tapi itu pasti segera. Imam besar telah mengatakan bahwa dia akan datang menemui Anda sesegera mungkin setelah dia keluar dari pengasingan. Tuan, kembalilah bersama saya. Mungkin imam besar akan keluar dari pengasingan. Mohon jangan cemas. Ucap Jian Mozizun berkata dengan mendesak. Kalau begitu beritahu aku di mana Sisi berada, kata Qin Chen dengan dingin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Saya tidak tahu di mana Yang Mulia Putri Suci berada. Itu adalah tempat yang hanya diketahui oleh para pendeta tinggi. Ucap Jian Mozizun menjelaskan dengan tergesa-gesa. Oke. Jika kamu tidak tahu di mana Sisi berada, beritahu aku di mana imam besar berada. Kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Teman kecil Qin Chen, tolong jangan cemas. Ucap Jian Mozizun menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, imam besar sedang mengasingkan diri. Tanpa izin dari imam besar, bagaimana saya bisa memberitahu Anda keberadaan imam besar? Tapi tolong percayalah, imam besar, pasti akan segera keluar dan datang menemuimu. Qin Chen menekan kegelisahan di hatinya dan berkata dengan dingin, oke, bahkan jika imam besar sedang mundur, di manakah para pelindung agung dan tetua agung? Ucap Qin Chen melirik ke arah Xuan Kongzizun di samping, menurut apa yang dikatakan Xuan Kongzizun, pasukan Zhengdao Anda dikendalikan oleh 3 orang kuat, imam besar, pelindung agung, dan tetua agung. Imam besar tidak ada, tapi pelindung agung dan tetua agung pasti ada bukan? Jian Mozizun berkata dengan getir, teman kecil Qin Chen, meskipun tentara Zhengdao kami memiliki 3 pemimpin utama, pelindung agung dan penatua agung telah mengasingkan diri beberapa tahun yang lalu, dan pada dasarnya tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir. Jika saya ingin membangunkan mereka, saya khawatir ini bahkan lebih sulit daripada imam besar, teman kecil Qin Chen, harap bersabar dan tunggu sebentar lagi, selama imam besar. Hahaha. Setelah berbicara lama, tidak ada seorang pun di tentara Zhengdao yang bisa mengambil keputusan bukan? Ucap Qin Chen tiba-tiba tertawa, tetapi tawa itu sangat dingin, dengan sedikit kemarahan. Sepertinya pasukan Zhengdao-mu tidak memperhatikanku sama sekali. Itu bagus. Ucap Qin Chen mengangguk dan berkata lagi, Jian Mozizun, demi hubunganmu dengan senior leluhur pedang, aku akan memberimu waktu lagi dalam 10 napas. Kamu dapat mengirim pesan dan membuat keputusan untuk membawa saya menemui Sisi secara langsung. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Mendengar ini, wajah Xuan Kongzizun di samping tiba-tiba berubah. Tidak hanya Qin Chen, tetapi ekspresi Luo Yin, Mou, Jian Mozizun dan lainnya juga berubah. Jian Mozizun berkata dengan tergesa-gesa, teman kecil Qin Chen, bukannya aku tidak sabar untuk mengirim pesan kepada imam besar, tapi... Jian Mozizun, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya. Tangkap saja dia secara langsung. Dia berani menjadi begitu sombong di pasukan Zhengdao kita. Dia benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Apa menurutnya ini di luar? Ucap Demon Supreme berkata dengan suara dingin, dengan ekspresi marah di wajahnya. Sikap arogan Qin Chen langsung membuatnya marah. Bisakah kamu diam?
Teriak Jianmo Zizun meraung. Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan menangkapnya. Ucap Demon Supreme meraung, semuanya, ikuti aku untuk membunuh musuh. Aura supremasi yang melonjak muncul dari tubuh Demon Supreme. Pada saat yang sama, dia sudah mengeluarkan kait hantu gelap di tangannya. Dengan keras, kait hantu itu menghantam Qin Chen dengan keras. Bagus, sangat bagus. Ucap Qin Chen menjadi sangat dingin. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot mengatakan setengah kata yang tidak masuk akal. Berbicara tentang penalaran sebaiknya hanya dilakukan ketika dia sedang mood, bagaimana dia bisa sedang mood untuk bernalar dengan orang lain saat ini. Karena pasukan Zheng Dao tidak mau membawanya menemui Sisi dan ingin mengambil tindakan terhadapnya, maka dia akan membunuhnya. Aura tertinggi yang tak terbatas meledak langsung dari tubuh Qin Chen, aura kekacauan yang mengepul seperti lautan luas, dan cahaya pedang yang mengerikan langsung berkumpul menjadi pedang panjang yang mencapai langit, dan meledak. Ketika pedang jatuh, Qin Chen bahkan mengaktifkan kekuatan magis spasialnya. Ruang tak berujung langsung dipenjara pada saat ini, dan energi pedang reinkarnasi 6 jalur melonjak dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang kuat dari pasukan Zheng Dao di sekitar melihat pemandangan ini dengan ngeri. Di depan mata mereka, seluruh kekosongan tampak tiba-tiba mengeras. Kait hantu yang ditebas oleh Demon Supreme ke arah Qin Chen berhenti di kehampaan sejenak, dan cahaya pedang yang mengerikan itu seperti pilar surga, langsung mengenai tubuh Demon Supreme. Berhenti. Saat itulah raungan marah dari Jianmo Zizun datang. Tapi itu sudah terlambat. Bahkan Jianmo Zizun dengan budidaya tertinggi tahap akhir tidak mampu menahan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi Qin Chen. Demon Supreme, puncak jangka menengah tertinggi, tidak dapat menahan pukulan kemarahan Qin Chen. Dia melawan balik bahkan setengah poin tidak ada kekuatan sama sekali. Demon Supreme menyaksikan dengan ngeri saat cahaya pedang yang dikumpulkan oleh Qin Chen langsung mengenainya. Sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, seluruh tubuhnya telah langsung tertusuk oleh cahaya pedang yang mengerikan. Aliran energi pedang mengalir, dan seni pedang 6 jalan reinkarnasi Qin Chen telah berakhir sebelum ia melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Demon Supreme langsung hancur berkeping-keping oleh teknik pedang 6 jalan reinkarnasi, dan langsung musnah. Bahkan jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dimusnahkan sedikit demi sedikit di bawah energi pedang yang tak terbatas. Sebuah kekuatan khusus bangkit, dan Qin Chen langsung membawanya ke dalam tubuhnya. Setelah merasakan sifat kekuatan ini, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Bukan hanya Qin Chen yang berubah warna. Semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi pucat. Master tertinggi puncak jangka menengah langsung jatuh. Pemandangan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Demon Supreme, ucap Yan Ming Zizun dan yang lainnya meraung marah, dan mereka semua memandang Qin Chen dengan marah. Meskipun Qin Chen telah memaafkan mereka sebelumnya, sejak dia membunuh Demon Supreme, Qin Chen telah menjadi musuh publik seluruh pasukan Zheng Dao. Buka formasinya, teriak Jianmo Zizun menghela nafas dalam hatinya, dan secara langsung memicu pembentukan besar bintang di seluruh markas. Dengan suara gemuruh, formasi besar itu langsung berubah menjadi langit luas seperti lautan, menutupi langit dan seluruh dunia. Gelombang formasi cahaya yang mengerikan membumbung ke langit, dan setiap formasi cahaya dapat menembus bintang-bintang. Formasi cahaya ini dengan cepat berkumpul, membentuk gambaran menakjubkan yang tertahan. Dengan Jianmo Zizun yang memimpin, aura formasi yang meletus dari bintang markas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Susunan cahaya mengerikan langsung mengunci Qin Chen. Saat ini, Jianmo Zizun tahu secara mendalam bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi. Dia harus memberikan penjelasan kepada pasukan Zheng Dao. Tidak peduli apakah Qin Chen terkait dengan leluhur Yuan Mo atau tidak, dia harus menghapusnya. Siapa yang berani membunuh orang di markas besar pasukan Zheng Dao saya? Saat Jianmo Zizun mengambil tindakan, aura kuat naik ke langit satu demi satu dari beberapa bintang tidak jauh. Masing-masing aura ini cukup kuat, dan mereka semua adalah penguasa tentara Zheng Dao yang disiagakan, dan mereka semua keluar dengan kekuatan. Tentara Zheng Dao, tentara Zheng Dao. Gumam Qin Chen merasakan kekuatan yang kuat antara langit dan bumi, tetapi wajahnya suram dan pucat. Setelah membunuh Demon Supreme sebelumnya,
dia sudah merasakan kekuatan khusus di tubuh lawan. Kekuatan khusus ini bisa diserap oleh darah Raja Kegelapannya. Apa artinya ini? Salah satunya karena tempat ini pernah diserang oleh klan kegelapan, sehingga kekuatan gelap tetap ada. Anggota tentara Zhengdao telah berlatih di sini sepanjang tahun, dan tubuh mereka secara alami akan ternoda oleh aura gelap yang istimewa. Tipe kedua adalah anggota tentara Zhengdao yang berkolusi dengan klan kegelapan, dan seperti klan iblis, mereka telah mengembangkan kekuatan kegelapan. Jika demikian, Sisi pasti dalam bahaya. Apapun alasannya, saya harus menemukan Sisi secepatnya. Cahaya dingin keluar dari mata Qin Chen. Meskipun ada dua kemungkinan, dan kemungkinan pertama lebih besar, Qin Chen tidak berani bertaruh, dan dia tidak bisa bertaruh. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan kekuatan tertinggi yang mengepul langsung keluar dari tubuhnya. Mengambil langkah ke depan, pola cahaya rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di bawah kakinya. Pola rahasia berkumpul dalam sekejap. Di bawah pola rahasia ini, formasi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Qin Chen menghilang dalam sekejap. Pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen, dan dia menebas formasi besar di atas kepalanya. Cahaya pedang mencapai langit, dan formasi luas yang menutupi langit dan matahari membuat suara retakan tajam di bawah energi pedang Qin Chen. Saat berikutnya, seluruh formasi tiba-tiba meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan cahaya formasi hancur, dan dengan satu serangan pedang, seluruh formasi bintang meledak menjadi gemuruh dan menghilang menjadi abu. Dampak mengerikan melanda, dan Yan Mingzizun beserta yang lainnya terbang mundur, memuntahkan darah. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Formasi pelindung pasukan Zhengdao kita sebenarnya terbelah oleh pedang orang ini. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, dan mereka sulit mempercayai mata mereka sendiri. Formasi penjaga pasukan Zhengdao mereka, yang telah menjaga di sini selama ratusan juta tahun, adalah formasi teratas di tingkat puncak dan tertinggi. Kapan formasi itu menjadi begitu rapuh hingga bisa dibelah dengan pedang? Qin Chen membelah formasi pasukan Zhengdao dengan satu pedang. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju sungai besar sumber iblis di langit. Di seluruh alam iblis mati, tidak banyak tempat yang dapat menghalangi persepsi Qin Chen. Namun, di dunia kekacauan Qin Chen, kristal pesona mimpi bergetar. Jelas Sisi pasti berada di alam iblis mati ini. Jadi, kemungkinan terbesar Sisi berada di sungai yang panjang sumber iblis. Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju sungai sumber iblis. Nak Qin Chen, aku ingin mengatakan bahwa kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Lepaskan aku dan biarkan aku membunuhnya. Ucap Hong Huang Zulong menjerit. Di bawah, Jian Mozizun dan yang lainnya tampak ketakutan dan marah, dan mereka semua naik ke langit untuk menghentikan Qin Chen. Mereka tidak boleh membiarkan Qin Chen memasuki sungai panjang sumber iblis. Namun, dengan kecepatan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan Qin Chen? Melihat Qin Chen hendak bergegas ke sungai panjang asal-usul iblis. Tiba-tiba, di sungai panjang asal-usul iblis, aura aneh tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, seluruh dunia tampak tiba-tiba berubah, dan aura yang membuat jantung berdebar turun dalam sekejap. Nak Qin Chen, hati-hati. Ucap Hong Huang Zulong menunjukkan ekspresi serius. Suara itu jatuh begitu saja. Siapa yang berani menjadi liar di markas besar tentara Zhengdao saya? Suara tua yang keras bergema di seluruh dunia. Saat suara ini jatuh, seluruh kehampaan berguncang. Kekosongan itu sepertinya mendidih sesaat, bergetar hebat, seperti dewa. Dengan keras, awan gelap tiba-tiba muncul dari sungai panjang asal-usul iblis. Awan gelap ini berubah menjadi langit dalam sekejap dan tiba-tiba jatuh ke arah Qin Chen. Dan pada saat awan gelap turun, Qin Chen merasakan krisis yang kuat di hatinya. Tidak baik, gumam Qin Chen, matanya tiba-tiba menyusut. Dia berteriak dengan marah, dan dengan keras, pedang panjang itu bergetar, dan dia menebas dengan keras ke awan gelap di langit. Energi pedang yang mencapai langit bertabrakan dengan keras dengan awan gelap yang jatuh seperti pilar surga, dan suara gemuruh yang keras terdengar. Tubuh Qin Chen tiba-tiba terbang mundur, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak dan ditekan oleh aura mengerikan ini. Kemudian,
Ia terbang langsung ke dalam kehampaan puluhan ribu meter. Qin Chen menstabilkan tubuhnya, dan kekosongan di belakangnya runtuh. Pada saat yang sama, Qin Chen menatap tajam ke langit. Di atas kepala, kekosongan tak berujung mendidih dengan hebat. Pada saat yang sama, sesosok gelap keluar dari sungai panjang asal-usul iblis. Ini adalah tubuh Reyot, seorang wanita tua. Dengan setiap langkah, kekosongan itu mendidih dengan hebat. Sepertinya akan meledak di tempat. Itu imam besar. Imam besar ada di sini. Hahaha, imam besar keluar dari pengasingan, anak ini pasti mati. Suara ekstasi bergema di seluruh dunia, dan banyak master tentara Zhengdao yang naik ke langit satu demi satu dengan ekspresi bersemangat. Imam besar, gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sosok di langit. Orang ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Bahkan jika dia dibandingkan dengan Huang Guzizun, dia tidak lebih lemah sama sekali. Nak Qin Chen, kekuatan orang ini tidak sederhana, kata Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk, dia tidak membutuhkan pengingat dari Hong Huang Zulong untuk merasakan aura mengerikan dari imam besar. Ini adalah perasaan buruk yang memadat setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Saat ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh markas tentara Zhengdao naik ke langit satu demi satu. Ketika mereka melihat wanita tua itu, ekspresi mereka menunjukkan kesalehan dan kegembiraan. Selama ratusan juta tahun, sejak jatuhnya Putri Lian Xinluo, 3 pemimpin utama termasuk pendeta tinggi telah menjadi inti spiritual sejati dari seluruh tentara Zhengdao. Tanpa Putri Lian Xinluo, saya khawatir seluruh tentara Zhengdao akan dimusnahkan dalam arus sejarah. Pelindung agung dan tetua agung tidak muncul di markas besar tentara Zhengdao selama bertahun-tahun karena pengasingan. Imam besar sekarang menjadi satu-satunya pemimpin tentara Zhengdao. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebelumnya membuat Jian Mozizun dan yang lainnya merasa ketakutan, tetapi sekarang setelah imam besar muncul, hati semua orang menjadi lega. Apakah kamu adalah imam besar? Ucap Qin Chen memandang imam besar di langit, ekspresinya memadat, dan dia segera berbicara. Namun sebelum dia selesai berbicara, imam besar menyela dia. Kamu begitu kuat sehingga berani bertindak liar di markas besar tentara Zhengdao kami. Aku ingin melihatnya hari ini. Siapa yang berani begitu tidak bermoral di markas tentara Zhengdao kami? Setelah imam besar selesai berbicara, dia tidak lagi menunggu Qin Chen berbicara. Sebuah sapu tangan gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu sapu tangan itu muncul, guntur gelap muncul di langit dan bumi. Guntur ini meliuk-liuk dan meletus dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Jelas merupakan harta karun kelas atas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, imam besar mengeluarkan sapu tangan hitam di tangannya. Dalam sekejap, sapu tangan hitam itu berubah menjadi awan gelap yang sepenuhnya akan menyelimuti Qin Chen. Niat membunuh yang kuat datang. Qin Chen mendengus dingin. Wanita ini tidak masuk akal. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya, tapi dia cukup baik untuk menyerangnya begitu dia muncul. Mungkinkah dia mengira dia takut padanya? Pedang karat misterius Qin Chen segera ditarik keluar, tetapi sebelum Qin Chen bisa menebas pedang karat misterius itu, dia merasakan kelesuan di sekujur tubuhnya. Apakah ini penindasan berdasarkan aturan Dao? Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, meskipun ia hanya master tertinggi puncak awal, pemahamannya tentang aturan jalan tidak lebih buruk daripada master tertinggi puncak manapun, karena Qin Chen sekarang mengendalikan aturan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya mereka yang berasal dari alam semesta ini, tetapi juga mereka yang berasal dari klan kegelapan, serta Kaisar Dewa Totem, aturan Anluotian, dan pemahaman banyak aturan telah memungkinkan Qin Chen mencapai tingkat yang sangat mencengangkan di bidang aturan. Pada saat ini, Qin Chen langsung mengerti bahwa dia akan diselimuti oleh aturan pihak lain, dan aturan ini telah memengaruhi tindakannya dan asal-usul tertinggi di tubuhnya. Ini mengejutkan Qin Chen, imam besar ini memang mengerikan. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, bahkan aturan Dao tertinggi mungkin tidak dapat menjebaknya, tetapi wanita ini sebenarnya dapat menggunakan aturan Dao untuk menekannya, yang menunjukkan bahwa kultivasi orang ini pasti telah mencapai puncak tingkat tertinggi. Bahkan, ia telah bergerak menuju kondisi transendensi setengah langkah.
Tidak heran orang ini mampu membiarkan tentara Zhengdao menemukan tempat tinggal seperti itu di bawah pengejaran leluhur iblis abis. Dengan aturan Dao yang kuat ini, kekuatan imam besar seharusnya berada di atas Huanggu. Zizun. Dalam sekejap mata, awan hitam telah menyelimuti kepala Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, momentumnya melonjak, dan kekuatan aturannya juga terentang pada saat yang sama. Itu adalah asal-usul kekuatan magis, meskipun dia tidak dapat menghancurkannya tepat waktu di alam iblis yang tidak bernyawa ini. Dia bisa menggunakan aturan pihak lain, tapi jika pihak lain ingin menekannya dengan mengandalkan aturan, itu terlalu meremehkannya. Begitu Qin Chen mengulurkan aturan kekuatan magis asalnya, dia langsung terbebas dari belenggu lawan. Pada saat yang sama, pedang karat misteriusnya telah ditebas. Pada saat ini, pedang karat misterius Qin Chen dan awan hitam telah bertabrakan sepenuhnya, membuat ledakan yang mengejutkan. Awan hitam bertabrakan dengan energi pedang yang mencapai langit dari pedang karat misterius, tetapi mereka bahkan tidak bergetar, apalagi dikalahkan. Sebaliknya, pedang karat misterius Qin Chen dipenuhi dengan energi pedang, dan pedang itu bergetar, menunjukkan bahwa dia telah dikalahkan. Dengan pukulan ini, Qin Chen merasa bahwa dia tidak hanya menghadapi imam besar, tetapi seluruh alam iblis mati. Imam besar terlalu kuat, imam besar langsung menekan anak ini. Dia terlalu sombong dan bahkan tidak melihat tempat apa ini. Dia berlarian liar di markas besar tentara Zhengdao kita, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kamu tahu berapa banyak penguasa klan iblis yang datang saat itu, tapi mereka semua dihentikan oleh imam besar. Anak ini mengira dia bisa membandingkan dengan klan iblis abis. Di sekitar mereka, banyak anggota tentara Zhengdao yang kuat bersemangat. Termasuk Jiamo Zizun, Luo Yin, Mo Wu, Yin Feng Zizun, Yan Ming Zizun dan lainnya juga kaget di dalam hatinya, karena mereka tahu betul kekuatan Qin Chen. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa menembus formasi di markas besar. Saat dia bertarung dengan imam besar, dia dirugikan, yang menunjukkan kekuatan imam besar. Namun, wajah mereka menunjukkan ekstasi, namun ekspresi imam besar berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak berada di bawah kendali aturan daunnya, dan ranah aturan daunnya telah dihancurkan dengan satu pedang. Meskipun awan gelap yang diubah oleh sapu tangan hitamnya tidak dikalahkan oleh Qin Chen, awan gelap yang sama terjadi sekarang sangat berbeda. Baru saja, sapu tangannya berada di bawah kendali aturan jalan. Selama Qin Chen tidak bisa melepaskan diri dari bidang aturannya, dia dapat dengan mudah menyapu Qin Chen. Tapi sekarang bidang aturannya dilanggar oleh Qin Chen, dan harta karun sapu tangannya tidak membuat ancaman sama sekali terhadap Qin Chen. Dia tidak terus menyapu Qin Chen dengan awan gelap, karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen, akan sangat sulit baginya untuk menangkap lawan hidup-hidup. Setelah pertempuran pecah, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar ke markas besar tentara Zhengdao. Tidak menyangka pria sisi ini begitu mengerikan. Hati imam besar tergerak, dia menyingkirkan sapu tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong di markas besar tentara Zhengdao kami. Seperti yang diharapkan, dengan kultivasimu, kamu dianggap yang teratas di alam semesta ini. Mengapa kamu ingin menjadi antek leluhur Yuan Mo dan datang ke pasukan Zhengdao kami dengan bertindak liar? Apakah tidak ada tatanan surga yang baik?" Qin Chen terkejut saat mendengar ini. Melihat imam besar tidak terus menyerang, dia langsung menyingkirkan pedang karat misterius itu, mengerutkan kening dan berkata, "Pasukan Zhengdao Anda lah yang tidak memiliki hukum dan ketertiban. Saya di sini untuk mencari istri saya Sisi. Dan pasukan Anda yang telah menghalanginya berulang kali," ucap Qin Chen dengan ringan. Apakah kamu di sini untuk menemui Sisi?" Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah imam besar.